Habisin, panas ya. Terlalu, karena mau bikin resep lagi habis ini. Nanti habis ini saya kasih formula yang luar biasa bos sekalian, yang Bapak Ibu nanti bisa praktek ya buat di rumah keluarga Anda juga ya, atau mungkin siapapun lah, termasuk juga yang membeli atau mendapatkan buku ini ya. Udah habis dia. Kan enak tuh, udah habis. Ya. Luar biasa kan? Simple gitu kan. Belum lagi kalau kita pakai yang lain, misalkan air kelapa, ya, air kelapa muda, kelapa tua, macam-macam lah, kelapa hijau, kelapa macam-macam, itu bisa kita pakai semua. Atau Anda bos sekalian ya bisa juga pakai resep ini, misalkan nih jahe, ya, jahe tambahkan sedikit kunyit, tambahkan sedikit serai, ya, kita kasih air panas. Nanti jangan tanya pula nih, dokter itu beli muknya tumbler dari mana? Sudahlah, ini gak usah dibahas. Dikasih teman waktu itu. Ya, tadi apa resepnya? Waduh, masya Allah, ada jahe, salah satu herbal terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, kalau saya nyebutnya King of Herbs gitu kan, ada jahe, ada kunyit juga. Saya tambahkan sedikit dengan serai, ya. Dan bisa kita tambahkan lagi juga nanti dengan sedikit jeruk nipis di sini biar ada sedikit asam-asamnya. Ya, kita aduk sebentar, masya Allah ya. Jadi warnanya tidak sekuning ini. Ya, nah kan seperti itu. Terus Anda tambahkan ya, kita tambahkan lagi dengan madu. Aduk lagi. Komplit ya bos sekalian, masya Allah ya. Jadi ada jahenya ya. Jahe itu anti kanker, dia buat memperbaiki mah juga, kolesterol segala macam juga ya. Begini-begini doang ya. Tapi syaratnya apa? Anda atau kita harus ngubah urusan makanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Mereka ini pembangunnya. Nah, ini di sini sebenarnya itunya, pesan pentingnya, pembangun. Jadi berkata rumah Anda mau bikin rumah misalkan 2 lantai, ada semen, ada batu bata segala macam gitu kan. Sudah disiapin. Tapi Anda tidak punya tukang bangunannya atau ahli bangunannya lah yang nyusun ya, tukangnya lah. Ya, mereka nyusun itu. Nah, siapa yang menyusun itu bos sekalian? Yang nyusun itu adalah ini. Ini apa ini? Probiotik. Jadi kalau Anda minum kayak beginian, mau mereka ditempatkan sebagaimana mestinya mereka ditempatkan, Anda tambahkan sedikit probiotik situ. Ini rahasianya, sekalian. Nah, ini resep nggak ada dalam buku. Ya, nggak ada dalam buku. Ya. Tapi kalau resep ini Bapak sekalian Anda mulai konsumsi tiap hari ya, jadi rempahnya apa saja, macam-macam, segala macam yang saya sebut ini, pokoknya kasih probiotik di situ. Masya Allah, powerful ya, akan luar biasa powernya, kekuatannya, bahkan dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak ya dengan kandungan-kandungan mereka ini. Berarti kalau nggak pakai ini gimana? Nggak apa-apa, cuman kerjanya akan jauh lebih cepat. Masya Allah kan? Sesimpel itu. Artinya apa? Kalau kunyit itu punya anti kanker ya. Kalau jahe itu juga punya anti kanker. Tambahkan lagi dengan bakteri tadi, dengan probiotik. Jangan lupa tambahkan sedikit dengan garam dulu sekalian. Allahu Akbar. Betapa banyak kita bisa menyelamatkan orang-orang. Ya, sebagaimana ibu yang kemarin saya share itu, subhanallah ya. Anda bayangkan sih kadang-kadang mikir gitu, ya Allah indah banget ya kalau kita bisa nolong orang ya. Indah banget dan senang banget. Cuman gitu doang coba. Dia diminum apa coba? Baca aja situ. Simple loh. Tapi bayangkan kalau seandainya ibu itu udah mulai kenal dengan Allah, kenal dengan sunnah-sunnah Nabi, ya, kenal dengan apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi? Dia punya anak yang dia didik anak itu dengan menjadi anak yang soleh atau soleha. Dapat pahala nggak kita? Dapat pahala. Barang siapa menunjuki suatu kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan dari pahala kebaikan tadi tanpa mengurangi pahala sedikit orang yang berbuat baik. Jadi begitu sabda Nabi SAW. Subhanallah kan? Luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau kayak gini kita mulai apa ya? Kalau bahasa saya itu, ayo jadi duta-duta sehat Islam.
Atau mungkin bahasa itu duta-duta sehat, JSR lah gitu kan. JSR itu apa? Ya boleh mau singkatan apa setelah aja lah. Sekarang JSR itu saya nggak singkatin nggak saya identikan dengan jurusnya Rasulullah saja. Karena ada yang nggak suka disingkatkan, oke lah kita pakai JSR kayak baterai gitu. Baterai ABC kan nggak ada singkatan. Tapi orang tahu baterai ABC itu begini-begini gitu. Jadi kalau orang dengar kata JSR ya udah JSR itu begini gitu loh konsepnya. Apa itu? Ya mengikuti apa yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi SAW, apa produk-produk yang Allah ciptakan di suatu negeri, ditambah dengan produk-produk yang menjadi pembahasan umum dalam Al-Quran dan atau sabda-sabda Nabi SAW seperti habas sauda, madu, kurma, zaitun, seterusnya. Itulah JSR. Tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya membuat orang itu kembali kepada Allah, kembali pada produk-produk ciptaan Allah, dan dengan sehat yang Allah berikan, dengan apa-apa yang mudah dan murah kayak begini, dia menjadi makin taat. Itu sebenarnya tujuannya. Sehat membuat orang, sehat itu harus membuat seseorang makin taat. Kalau nggak sehat atau sehat tidak membuat orang makin taat, ya udah disakit aja sekalian, kan gitu. Bahasa ekstrimnya begitu lah. Kalau dikasih sehat, nggak banyak beribadah, lah nanti kalau sakit gimana gitu loh. Kan sayang. Dan bagaimana cara sehat? Ya Allah ya Rabbi, mudah betul. Mudah betul Bapak sekalian. Ya, asal apa? Asal kitanya ya mulai peduli dengan badan kita, mulai peduli dengan keluarga kita, mulai peduli dengan anak, suami, istri, orang tua kita semua. Sehingga nanti kalau anak Anda sakit, yang mereka cari apa? Ya herbal, apa dulu segala macam. Berarti kita nggak memerlukan obat-obat kimia misalkan. Ya kalau memang perlu darurat pakailah. Kalau memang perlu, kita tidak tinggalkan. Ya, tapi tidak semua juga diperbaiki dengan itu. Ya, kita berikan itu, jangan juga. Misalkan batuk pilek, pelajar sedikit. Ada bunga pala, ada cengkeh, ada kayu manis. Itu bisa semua buat pilek dan bisa melegakan tenggorokan dan pernafasan. Nah, itu saya share juga di buku ini. Subhanallah Bapak sekalian ya. Jadi nikmat sehat itu luar biasa Bapak sekalian ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Kena asam urat aja. Kemarin saya sempat diceritakan juga bahwa ada salah satu guru Sigma lah gitu kan, atau staf Sigma juga yang kena asam urat gitu kan. Masya Allah, gara-gara asam urat tuh ya jalan susah, sholat kan susah. Coba, pasti ada yang keliru kan dengan pola-pola makan. Itu salah satunya itu. Ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, tubuh kita tuh sebenarnya dia sifatnya holistik. Holistik maksudnya dia dia bisa memperbaiki. Pertama dia terhubung satu dengan yang lainnya. Kalau Anda maksudnya gini, ada organ jantung, ada hubungan dengan paru, ginjal segala macam, itu terhubung semua. Dan menariknya lagi, mereka ini yang mujahi, kunyit segala macam, kalau Anda baca dalam fitofarmakanya, dalam kandungannya, subhanallah sekalian ya. Kalau saya baca misalkan anti kanker, jahe ada, kunyit juga masuk gitu kan. Jadi banyak banget. Jadi dalam beberapa kandungan mereka itu subhanallah Bapak Ibu sekalian, itu mereka tuh multi manfaat lah, bahasa saya gitu lah, multi manfaat. Ya, multi manfaat. Jadi bicara tentang kunyit misalkan, kunyit itu puluhan bahan aktif yang ada di situ coba. Mulai dari anti stroke, dia bisa mencegah stroke, mencegah orang demensia, anti aging segala macam ada pada kunyit gitu kan. Saya kan minum kunyit gitu kan ya. Boleh kan minum kunyit dalam bentuk makanan? Boleh, tapi Anda harus tahu juga misalkan banyak orang makan gulanya pakai santan. Santannya sih sehat kalau nggak dipanaskan. Itu poinnya sekalian. Jadi kalau Anda misalkan dikasih gulai santan yang sudah dipanaskan, dibandingkan dengan satu seloki kecil santan murni yang Anda kasih madu, saya lebih sarankan Anda kalau mau menyehatkan jantung, minum santan murni yang Anda kasih madu tadi. Itu jauh lebih sehat. Ya. Seperti itu. Mudah nggak? Mudah sekali. Ya, jadi tinggal bagaimana kita utilisasi mungkin bahasanya. Utilisasi mereka ini yang ada di sekitar kita. Ketumbar, ada cengkeh, kayu manis. Di sanalah farmasinya. Farmasi itu tulisannya FARMACY. Itu. Bukan PARM, bukan. Farm. Paham ya? Farm.
ya, di situ obatnya. Maka kalau sekarang Bapak Ibu ya, saya sedikit nyeletik Anda. Kalau Anda punya rezeki lebih dan bisa digunakan, beli tanah. Di mana beli tanah? Paling bagus itu ya, salah satu tempat terbaik untuk menanam mereka-mereka ini ada di lereng gunung. Karena gunung dia dengan haranya yang sangat tinggi itu membuat kandungan pada mereka ini ya, tumbuhan-tumbuhan ini akan meningkat drastis. Nah, tapi jangan gunung yang sering-sering meletus, repot kita. Ya. Jadi cari gunung-gunung yang batu-batu dikit aja lah. Nah, gitu. Bukan gunung yang batunya kuat. Ya, seperti itu ya. Salah satu caranya, ya. Sehingga nanti kalian bisa tanam sendiri. Tanam ini, tanam itu segala macam, ternak ini, ternak itu segala macam. Ya. Dan kata kuncinya memang ada pada pangan atau pertanian. Jadi sekarang kalau kita mau memperbaiki generasi di ke depan, ya, di luar kita bicara tentang rempah-rimpang apa segala macam yang 350 tahun kita dijajah Belanda itu kan yang diambil ini kan. Rempah-rimpang ini kan. Betul nggak? Mereka bawa ke sana. Ya. Orang negeri ini katakanlah sekarang mulai bahkan ya lupa gitu kan. Pangan, mulai berasnya lah ya, jagung apa segala macam, sayur, buah segala macam, subhanallah ya. Saya punya teman, masya Allah ya, dia punya perkebunan ya, sayur organik. Itu sayurnya baru dipanen baru sekalian, baru dipanen itu di depan ibarat kata pagar kebun dia itu sudah banyak truk-truk yang nongkrong di situ. Ya, untuk ngambil sayur tadi ibarat kata baru dipetik gitu langsung terjual gitu kan. Seperti itu. Dan lahan-lahan kan masih banyak yang murah-murah ya di pinggir-pinggir itu. Ya, kita tanam ya, manfaatkan itu. Bahkan kemarin saya juga baru ketemu lagi dengan ahli pertanian ya, subhanallah, yaitu beliau masya Allah ya cerita tentang bagaimana bahkan beras saja kalau beras ditanam dengan baik ya, tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetik, itu ternyata efeknya ke badan itu luar biasa, Bapak sekalian. Dia cerita dia kena diabetes, bahkan subhanallah dengan tetap makan beras ya, makan nasi yang sehat, yang dia tanam sendiri dengan konsep intensifikasi apa, saya lupa nama itu. Jadi satu bibit beras itu atau nasi itu ya, satu tangkai itu bisa tumbuh sampai puluhan. Satu doang juga. Selama ini kan orang namanya rapor segala macam gitu kan. Nah, dia itu cuma dikit aja namanya. Jadi dibilang itu yang diperbaiki itu kalau kita bicara tentang sesuatu ya kayak tanah ya, tempat dia tumbuh itu diperbaiki. Ya, kayak begitu. Artinya apa? Kalau pangan ini ya sekarang kita mulai perbaiki, tambah lagi dengan herbal kayak begini, insya Allah kita akan, tadi kan disampaikan oleh Ustaz Arifin juga, sehingga saya tentang kalau dibeli Allah hidup panjang, hidupnya agak lama ya, di luar atau mungkin di atas usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadikan hidup yang penuh kebaikan. Ya, saya pun juga sama. Lama-lama pikir capek juga hidup di kota ya, mendingan pindah ke desa aja. Ternak, kebun ya, bangun pondok, ngurusin pesantren misalkan, bangun masjid nanti, pemberdayaan masyarakat di sana, kuasai ilmu pertanian. Bahkan kemarin saya beberapa waktu lalu saya diberikan buku oleh Ustaz Riza ya, Riza Zakaria, kitab Al-Filaha, itu tentang itu ibarat kata buku induk ya, pertanian ya, yang pernah dibuktikan di sejarah keemasan Islam di Andalus ya, subhanallah ya. Itu salah satu pesan saya. Jadi masya Allah Bapak sekalian, jadi kalau kita sudah mulai mengenal mereka ini, kita kembalikan. Jadi sebenarnya yang Anda minum kayak begini ini bukan cuma sekedar minum minum herbal, minum kunyit, bukan. Kita sedang memperbaiki gen. Itu dia pesannya. Kita sedang memperbaiki gen. Artinya apa? Kalau Anda minum ini, Anda masih punya kesempatan diberikan Allah untuk memiliki keturunan, ya, anak, ya, seterusnya ya, atau mungkin yang belum menikah juga, maka Anda atau kita sedang mempersiapkan generasi yang gen itu baik, gen itu tangguh gitu kan. Tambah lagi dengan Al-Quran ya, tambah lagi nanti dengan mungkin bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari yang lain. Maka insya Allah saya sangat yakin ya, penyakit mah gampang sebenarnya, gampang ya. Misalkan kita bicara penyakit-penyakit yang perlu obat ini, itu sebenarnya kalau pola makan diperbaiki, kita kembalikan pada ini ya, itu masya Allah Bapak sekalian ya, kembalikan pada rempah-rimpang dan resep-resep sehat ini ya, itu masya Allah perlahan-lahan ya penyakit itu akan sirna dengan sendirinya.
asbab dari ketaatan seseorang untuk menjaga tubuhnya sebagai amanah yang Allah titipkan kepadanya, dan niatkan jugalah nanti untuk mengembalikan tubuh tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Ya, jangan jangan sampai, kalau bahasa saya itu, akhir dari hidup kita itu menjadi hidup yang akhirnya penuh dengan penyakit. Kita bertemu Allah dalam keadaan penuh dengan penyakit gara-gara nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya, nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya, jadi kalau sudah itu kita tanamkan dan kita doktrin diri kita, maka masya Allah ya. Kesehatan itu sesuatu atau efek samping saja dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting atau pesan pentingnya.